Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Alipia, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, kelas B, dosen pengampu Bapak Rahmat MPD. Adapun di sini saya mengerjakan tugas UAS mata kuliah pendalaman IPS MISD. Adapun yang saya jelaskan yaitu merancang pembelajaran IPS berdasarkan topik. Adapun pengertian dari merancang adalah proses membuat bentuk melalui sketsa atau data dari yang belum ada menjadi nyata atau kenyataan dengan maksud tertentu. Kemudian pengertian dari pembelajaran. Adapun pembelajaran ini adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran ini adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi, merancang pembelajaran merupakan proses membuat rencana mengajar agar pembelajaran memiliki gambaran untuk mengajar siswanya nanti. Nah, merancang kegiatan belajar mengajar ini merupakan hal yang sangat penting karena sebelum proses belajar mengajar berlangsung itu sudah harus siap. Nah, adapun pengertian dari ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan IPS. Nah, adapun pengertiannya itu merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Adapun strategi pelaksanaan pembelajaran terpadu IPS ini yang dimana diawali dari perencanaan. Nah, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran terpadu ini tergantung pada kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan potensi peserta didik, yang dimana potensinya itu terkait minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan. Nah, untuk menyusun perencanaan pembelajaran terpadu ini diperlukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu penentuan topik atau tema. Kemudian yang ketiga yaitu penjabaran atau perumusan kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai topik atau tema. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan silabus. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penyusunan desain atau rencana pelaksanaan pembelajaran, atau bisa juga disebut dengan RPP. Kemudian, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan topik atau tema pada pembelajaran IPS terpadu, antara lain meliputi hal-hal yang pertama yaitu topik dalam pembelajaran IPS terpadu ini merupakan perekat antar kompetensi dasar yang terdapat dalam satu rumpun mata pelajaran IPS. Kemudian yang kedua yaitu topik yang ditentukan selain relevan dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam satu tingkatan kelas atau semester, juga relevan dengan pengalaman pribadi peserta didik. Nah, dalam arti sesuai dengan keadaan lingkungan setempat. Nah, hal ini agar pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dalam menentukan topik, isu sentral yang sedang berkembang saat ini dapat menjadi prioritas yang dipilih dengan tidak mengabaikan keterkaitan antar kompetensi dasar yang telah dipetakan. Kemudian yang terakhir itu keempat yaitu materi pokok yang ditentukan merupakan materi yang mencerminkan keterpaduan antar kompetensi dasar. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, sebuah perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
atau LPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nah, adapun merancang kegiatan pembelajaran, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan, yang dimana tujuan ini harus jelas, minimal mengandung komponen peserta didik dan perilaku yang merupakan hasil belajar. Nah, perilaku ini dirumuskan dalam bentuk kata kerja operasional atau KKO dan mengandung substansi materi serta sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Dalam pemilihan sumber belajar ini itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian sesuai dengan materi, dan juga sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi ajar, di mana dalam pemilihan dan pengorganisasian materi ajar ini yaitu harus sesuai dengan materi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang kedua yaitu sesuai dengan karakteristik siswa, antara lain tingkat keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan karakteristik siswa, yaitu peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda diberikan layanan pelajaran yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga yaitu keruntutan dan sistematika materi disesuaikan dengan karakteristik mata pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat itu kesesuaian materi dicapai dalam waktu yang disediakan. Lalu yang keempat yaitu mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Dan yang kelima yaitu menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Misalkan yaitu ceramah, tanya jawab, karya wisata, kemudian bermain peran, dan lain-lain. Nah, kemudian pembelajaran inquiry ini bisa disebut dengan model pembelajaran, yaitu model penemuan. Nah, kemudian yang keenam yaitu menentukan alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. Nah, itu termasuk misalkan alat peraga, media, bahan pembelajaran, atau buku sumber belajar. Kemudian yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran ini harus sesuai dengan strategi dan metode dengan tujuan. Nah, kemudian sesuai strategi dan metode dengan materi, lalu sesuai strategi dengan karakteristik, dan yang terakhir yaitu sesuai tahapan dan waktu. Misalkan pembukaan 5-10%, lalu bagian inti itu 70-80%, dan penutup yaitu 10-15%. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 8, penilaian. Nah, adapun penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk misalkan yaitu tes tertulis, kemudian tes lisan, kemudian kinerja atau performansi, kemudian itu produk dan penugasan atau proyek atau portofolio. Nah, adapun tujuan dari penilaian yang akan dilakukan ini yaitu untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar dalam memilih jenis penilaian tersebut. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.